Pembuatan bauplang. Sebelum melakukan pembuatan bauplang, terlebih dahulu dilakukan pembersihan yang meliputi pembersihan alang-alang, humus, serta perataan tanah setiap jarak 2 meter. Tancapkan kaso 5/7 sebagai patok area yang sejajar dengan jalan, sejarak garis sepadan bangunan. Pastikan setiap sudut saling menyiku dengan menggunakan alat teodolit. Lalu hubungkan patok tersebut dengan papan 2/20 atau dengan menggunakan kayu reng. Gunakan alat-alat pengukur untuk memastikan bauplang saling menyiku. Pastikan tiap sudut bangunan membentuk sudut tepat 90 derajat. Setelah bauplang terpasang, buatlah pola pembagian ruangan untuk menentukan area galian pondasi. 2. Penggalian pondasi. Pondasi yang digunakan pada struktur rumah tinggal ini adalah pondasi dari pasangan batu kali. Lakukan penggalian sesuai dengan pembagian ruangan. Galilah pondasi sampai ke lapisan tanah yang cukup kuat. Ukuran dimensi penampang bawah pondasi adalah 70 cm dan dimensi penampang atas 20 cm serta tinggi pondasi 60 cm. Pasanglah lantai kerja dari beton tumbuk setebal 5 cm. Lalu tebarkanlah lapisan pasir setebal 10 cm yang dipadatkan dengan alat stamper. Masukkan dan susunlah batu kali ke dalam galian pondasi. Untuk perkatan batu kali, digunakan campuran adukan 1 semen banding 4 pasir. Rekatkan dengan menggunakan campuran adukan tersebut hingga mencapai ketinggian 60 cm. Setiap jarak 1 meter, tanamkanlah angkur diameter 12 mm ke dalam pondasi sedalam kurang lebih 48 cm. Berikut ini gambar pondasi yang telah tertanam angkur. 3. Pembuatan sluf dan rangka kolom. Pada saat pembuatan besi sluf, digunakan besi tulangan dengan diameter 12 mm dan sengkang menggunakan besi diameter 8 mm. Jarak antara sengkangnya adalah 20 cm. Begitu juga dengan perangkaian besi kolom. Digunakan besi untuk tulangan berdiameter 12 mm dan sengkang dengan diameter 8 mm. Sementara jarak antara sengkangnya adalah 15 cm. Untuk penekukan besi sengkang, pastikan penekukan hingga mencapai sudut 45 derajat agar pada saat terkena beban gempa, sengkang tidak terlepas dari tulangan utama, sehingga menjamin beton kolom tidak hancur. Kerusakan bangunan pada rangka kolom banyak terjadi karena dimensi tulangan yang tidak sesuai dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Setelah perangkaian besi sluf dan kolom selesai, lakukan penyetelan besi sluf dan kolom di atas pondasi. Untuk besi kolom harus dipasang per jarak maksimal 3 meter. Banyak dijumpai di lapangan, pemasangan besi kolom melebihi jarak maksimal sehingga dinding mudah rubuh. Pada pemasangan, aturlah posisi rangkaian besi sluf agar angkur pondasi masuk dengan tepat dan mudah. Sementara pada sudut pertemuan antara sluf dan kolom, pasangkan angkur diameter 12 mm. Lalu ikatkan angkur-angkur tersebut dengan menggunakan kawat bendrat. Untuk pengecoran sluf, mutu beton yang disyaratkan adalah mutu beton K125 atau dengan campuran nominal 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil dengan menggunakan perbandingan berat.
rasio air semen yang pas adalah 0,5 hingga 0,58. Sementara di lapangan, para tukang biasanya melakukan campuran adukan menggunakan perbandingan volume atau tanpa menggunakan perbandingan sama sekali. Percampuran adukan dengan menggunakan perbandingan berat dapat dilakukan dengan alat timbangan sederhana sebagai berikut. Berat pancing adalah 66 kg. Berat pancing ditambah pengki 67 kg. Berat pancing ditambah pengki dan ditambah pasir menjadi 80 kg. Maka berat pasir per pengki adalah 13 kg. Sementara untuk split, berat pancing ditambah pengki ditambah split adalah 85 kg. Jadi, berat split per pengki adalah 18 kg. Berikut ini rincian untuk mendapatkan spesi campuran adukan 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil. Sebelum melakukan pencampuran adukan, terlebih dahulu bersihkan material kerikil dari kotoran tanah yang menempel. Molen yang akan digunakan juga perlu dibersihkan dari sisa material yang telah diaduk sebelumnya. Setelah semua bersih, masukkan pasir dan kerikil secara bersamaan ke dalam molen. Tambahkan air sedikit demi sedikit dan biarkan proses pengadukan berlangsung selama 30 detik. Kemudian masukkan semen dan tambahkan air. Pastikan posisi molen dalam keadaan miring 45 derajat agar adukan campuran merata. Lalu biarkan proses pengadukan berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Setelah proses pengadukan dilakukan, maka kita telah menghasilkan beton yang disebut dengan beton segar yang berkualitas baik dan mudah dikerjakan. Tuangkan adukan beton segar tersebut ke dalam rangkaian besi sluf yang telah dibegisting, kemudian ratakan bagian permukaannya. Lakukan penusukan supaya adukan beton padat, merata di dalam begisting. Pembuatan campuran adukan dengan menggunakan material dan cara pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar ini mengakibatkan beton yang dihasilkan cepat keropos. 4. Pemasangan bata truss ram dan pengecoran kolom. Setelah sluf kering, lakukanlah pelepasan papan begisting. Pada pemasangan bata truss ram, lakukanlah pengukuran dengan menggunakan meteran setinggi kurang lebih 40 cm dari sluf untuk mendapatkan titik nol bangunan. Lakukan penarikan benang untuk memastikan kelurusan dan ketinggiannya. Sebelum bata dipasang, terlebih dahulu bata-bata tersebut direndam ke dalam air agar campuran adukan merekat pada saat pemasangan. Jarak pemasangan antara spesi campuran adukan dengan bata tidak lebih dari 1 cm. Pada pemasangan bata truss ram, digunakan campuran adukan 1 semen banding 3 pasir dengan rincian takaran sebagai berikut. Jika pasangan bata telah kering, kita bisa melakukan pemlesteran dengan campuran adukan 1 semen banding 3 pasir. Lalu, lakukan pemasangan pipa-pipa saluran pembuangan sesuai dengan denah bangunan. Timbunlah dengan tanah urukan dan padatkan menggunakan alat stamper bertebal 20 cm hingga mencapai ketinggian sluf. 5. Pemasangan dinding bata, pengecoran kolom, dan pemasangan kusen pintu dan jendela. Pada pemasangan dinding bata, siapkan bata merah di dekat area pemasangan untuk mempermudah pengerjaan. Lakukan pemasangan bata setahap demi setahap. Pastikan antara pasangan bata dengan kolom telah dipasang angkur dari besi beton berdiameter 8 mm
dan dipasang sepanjang 60 cm atau setiap 6 lapis pasangan bata. Lakukan pengecoran kolom. Setiap bata naik kurang lebih 100 cm. Sementara bata dipasang, siapkan kusen-kusen pintu dan jendela. Untuk pembuatan kusen, digunakan mutu kayu kelas 2 dan kayu yang digunakan harus tua dan kering. Tanamkan angkur dari paku 12 pada kusen dan ditanam setiap jarak 60 cm. Pada ujung bawah kusen pintu harus diberi sepatu dari paku 12 atau besi diameter 8 mm. Pada saat pemasangan kusen, siapkan kayu kaso atau reng untuk menunjang kusen agar berdiri tegak. Gunakan alat lot dan water pass untuk memastikan kelurusan antara pasangan kusen dan pasangan dinding bata. Pastikan angkur kusen telah masuk ke dalam besi kolom dan pasangan bata. 6. Pemasangan besi ring balok. Setelah pelunasan pasangan bata, lakukan pemasangan besi ring balok di atas pasangan bata. Untuk besi ring balok, digunakan besi tulangan berdiameter 12 mm dan besi sengkang dengan diameter 8 mm. Letakkan besi ring balok tepat di atas pasangan bata, kemudian lakukan penyetelan. Atur posisi rangkaian besi ring balok dan kolom agar semuanya masuk dan saling berkaitan. Pada ujung penyaluran besi kolom, lakukan penekukan besi tulangan kolom ke arah besi ring balok, lalu ikatkan menggunakan kawat bendrat. Pasang papan begisting untuk melakukan pengecoran. Sebelum melakukan pengecoran, lakukanlah penyiraman pada besi ring balok yang telah dibegisting. Campuran adukan yang digunakan untuk pengecoran ring balok sama dengan campuran adukan kolom dan sluf, yaitu campuran adukan 1 semen banding 2 pasir banding 3 kerikil. Lakukan pengecoran setahap demi setahap dan pastikan adukan campuran benar-benar padat merekat. 7. Pemasangan bata sopi-sopi dan balok kuda-kuda. Buatlah pola membentuk gunungan sesuai ukuran dengan menggunakan benang, lalu siapkan campuran adukan 1 semen banding 3 pasir. Pada pemasangan bata sopi-sopi, juga dipasangkan angkur yang mengikat pada rangka kolom. Lakukan pemasangan bata dan pengecoran kolom hingga membentuk pola gunungan. Setelah bata sopi-sopi telah terpasang, siapkan balok kuda-kuda. Balok kuda-kuda pada bangunan ini menggunakan besi dengan tulangan diameter 12 mm dan sengkang berdiameter 8 mm. Pasangkan balok kuda-kuda tepat di atas pasangan bata sopi-sopi. Kemudian, pasangkan begisting dan lakukan pengecoran. Delapan, pemasangan gording dan atap genteng. Untuk pemasangan gording, kayu-kayu yang akan digunakan terlebih dahulu direndam dengan menggunakan bahan pengawet. Lalu, buatlah pola sambungan pada balok gording 8/12 untuk mempermudah pemasangan. Lakukan perataan pada semua kayu yang akan digunakan. Pasanglah balok-balok gording 8/12 tepat di atas kuda-kuda. Lalu, pasangkan kayu usuk 5/7 secara vertikal tepat di atas kayu gording. Antara pasangan kayu usuk diberi kayu reng 3/2 untuk penempatan genteng. Siapkan genteng-genteng yang akan dipasang beserta wuwungannya, lalu pasangkan genteng secara bertahap.